wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. An-nuru lahul qasfu wal basyiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbaru. Hajihi alfajun mukhtalifatun lima'anin mutaghajiratin. An-nuru yafidu qasfal ma'aniyal maghibati al-mughibati hatta taddaha wa tashahhad wal basyiratu allati hiya nazirul qalbi tafidu al-hikmata wa huwa sihhatu ma sahadathu wal qalbu lahul iqbalu amalan bima qada ma syahadathul basyirah walahu aidan illa al-adbaru tarkan lil amali bima qada ma syahadathul basyiratu ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membahas masalah nur ataupun yang disebut kasab. Makna daripada yang kita baca tadi, adapun nur itu adalah kasab, wal basyirah itu adalah kebijaksanaan, dan hati itu adalah menerima dan membelakangi. Nah, ini masih berhubungan dengan yang semalam, yaitu al-waridat. Nur itu adalah al-waridat, perkara yang hadir di dalam hati. Di sini ditambahi lagi, nur itu adalah kasab. Kasab yang disebut adalah kasab secara makna, bukan kasab secara hisi lah. Kalau kasab secara hisi itu bisa juga diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu kasab panca indera ngarannya. Kasab panca indera itu diberikan kepada siapa saja. Orang ahli sihir, orang musyrik, orang berilmu, orang bertakwa, orang taat, ataupun orang maksiat, diberi juga namanya kasab hisi. Hisi ini maksudnya kasab keduniaan. Itu hisi. Seperti bisa melihat hati orang, bisa menebak penciuman, bisa menebak orang hilang, bisa menebak duit hilang. Nah, bisa menebak intan di mana berada, menebak ibaratnya masa depan, menebak masa lalu, ataupun bisa menebak ibaratnya umur orang, menebak aja Kang, menebak. Nah, ini namanya adalah kasab hisi. Kasab hisi ini siapa saja boleh. Bisa datang khadam saja, pembantu daripada amalan yang dibaca tadi. Ini diniatkan oleh orang supaya kasab, betapa kah bahaluat kah, betapa bakuhuk kah. Seperti orang-orang misalnya, belum pernah waktu di Jawa ketemu orang ahli betapa, agamanya adalah kejawin.
Islam kejawin, tapi kada sembahyang. Hidin kalau ada sesuatu perkara, hidin masuk kamar. Puasa 3 hari 3 malam. Maka setelah 3 hari 3 malam, maka kasab. Hidin melihat. Jadi hajat tadi tertunaikan. Nah, itu ngarannya adalah puasa peti geni. Nah, itu kasab juga, tapi disebut adalah kasab hisi. Tetapi yang di sini adalah yang dimaksud adalah kasab makna al-mugibat, yaitu kasab makna yang bisa mengetahui alam-alam yang gaib. Alam-alam gaib ini adalah alam kenabian, alam kewalian, dan alam ilahiyat ketuhanan. Jadi ini hendak menembus, bertemu dan berjumpa ila alamil ghuyub, yaitu bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melewati beberapa alam-alam. Maka disimpulkan oleh ulama adalah alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Nah, diantaranya masih banyak lagi alam-alamnya. Jadi orang tersebut adalah kasab. Kasab supaya terbuka ibaratnya perjalanan berikutnya. Perjalanan berikutnya nih hendak ke mana seorang nek? Sudah diberi Allah Ta'ala, ibaratnya sudah diberi Allah Ta'ala kepahaman tentang ilmu sufi, ilmu tasawuf, kemana lagi petunjuknya nih, maka disitulah orang diberi oleh Allah Ta'ala kasab. Ujah Imam Abdul Qadir Al-Jailani, di antaranya orang mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut adalah wasil, itu kan melewati beberapa ribu makam, beberapa tangga yang dilewati. Maka tangga yang pertama awal adalah kasab dahulu. Nah, kasab. Jadi kasab ini adalah salah satu kendaraan juga untuk sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kasab ini apabila kasab maknawi ini diberikan oleh Allah Ta'ala, ada dengan cara menuntut ilmu, menumpuk ilmu. Nah, menumpuk ilmu. Ilmu ini tamat, kitab ini tamat belajar apa sudah berguru, sudah apa sebertaan. Tetapi lambat kasab. Kalau dengan ilmu nih lambat kasab. Misalnya tamat kitab fikih sudah selesai, kitab tauhid selesai, kitab hadis tafsir selesai, tapi belum tentu kasab. Nah, kasab ini ujar ulama adalah kecuali adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya adalah buah daripada amal ataupun buah daripada ilmu tadi. Tetapi kadang-kadang orang berilmu ada dapat buah juga, dapat amal saja, tapi kada dapat kasab. Jadi kasab ini adalah perjalanan yang kedua. Nah, nur nih perjalanan nur nih, karena kasab ini adalah perjalanan nur. Lain kasab di orang paham nur Muhammad atau paham ilahiyah itu lain, itu tauhid masih, itu jauh sekali. Lain ini, misalnya orang kita nih paham nur Muhammad aja, berarti itu baru pelajaran ilmu tauhid katanya. Ada yang satu kan mempelajari ilmu tauhid ilahiyat ketuhanan, pecahan daripada sifat 20 kan, itu ilmu juga. Tetapi ada yang satu adalah menggunakan tauhid nur Muhammad, itu baru ilmunya, baru ilmu. Nah, kalau yang di sini yang dimaksud adalah kasab, perjalanan nur kasab ini adalah hidayah yang kedua, petunjuk yang kedua. Jadi petunjuk yang pertama adalah menuntut kan, menuntut berilmu disebut adalah salik jahil, namanya salik jahil. Nah,
ba'amal, itu namanya sarik jahil. Tetapi kalau kasab yang di sini adalah nur, ini adalah perjalanan rohani. Perjalanan rohani. Makanya orang yang sudah perjalanan rohani ini biasanya bisa berjalan ke negeri lain. Misalnya ke Yaman, orangnya berduduknya di sini mencungkong. Sekalinya ada di Yaman. Misalnya kan, tahu lawan alamat kuburan ataupun wali-wali di situ. Tahu ngarannya. Ini orang ini perjalanan nur, kasab nur. Atau ibaratnya di Jawa tahu. Di sini kubur siano, wali-wali Allah tahu. Itu berarti orang ini perjalanan nur ngarannya. Nah, ini perjalanan hati rohani. Makanya jahidin di sini nur itu juga yang disebut adalah kasab. Tapi kasab ini bermacam-macam. Ada kasab yang disebut adalah kasab secara makna saja. Nah, kasab secara makna ini ibaratnya kada menyeluruh. Hanya paham lang suaranya saja kah? Kasab jodoh. Hanya paham dengan isyaratnya saja kah? Kasab juga dok. Ada kasabnya ibaratnya bujur-bujur orang tuh kasih tok. Menjungkung di situ, berduduk di situ, melihat di situ, berbentuk melihat. Nah itu kasab yang namanya adalah yang sempurna dok. Misalnya orang tuh nah bertamu lang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan macam-macam orang ini kasabnya. Ada bertamu dengan suaranya saja kah? Yang disebut adalah khatib, suara tanpa rupa. Kasab jodoh. Atau ibaratnya kabar dari orang kah bahwa Rasulullah ada di wadah tiang. Itu kasab juga tuh namanya. Dan ada juga orang tuh seutuhnya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka sidin. Seutuhnya. Nah, itu kasab juga. Nah, inilah yang dimaksud adalah kasab dalam kitab ini. Jadi akhirnya karena orang tuh kasab bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang disebut adalah perjalanan nur tadi. Dan itulah yang disebut adalah mendapatkan hidayah mutlak orang tersebut. Itu kalau kita sudah dapat ke situ, sampai ke situ, nah inilah sudah hendak wasil orang tua ya tuh, sampai. Nah, karena sampai ini bisa malam ini kasab, bisa subuhnya sampai wasil. Ada juga ibaratnya orang tuh kada kasab, ada sekasab, orang tuh kada kasab, maka walau bagaimanapun kada kawa masuk ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kada kawa. Kalau kada kasab, walaupun ilmunya setumpuk, kitabnya banyak, amun kada kasab, kada kawa masuk ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pintu yang pertama adalah harus kasab, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, harus kasab tuh bang. Yang dimaksud tadi kasab alamul ghuyub. Tetapi kasab yang terakhir biasanya orang berimannya adalah kasab sebelum meninggal dunia. Itu kasab dulu dok. Sebelum orang ini kan hendak berjumpa nih, rohnya kan akan berpisah nih. Rohnya akan berpisah dengan jasadnya. Dan rohaninya ini akan akan pulang. Maka disitulah faedahnya daripada kita nih berisi guru nawali tadi untuk hidup. Maka hidin datang ketika mau sakaratul maut, dan hidin datang ini itulah mengarahkan kita, membawa kita supaya kita nih ibaratnya ke dapat petunjuk. Nah, akhirnya guru tadi menyerahkan dengan guru, dan sampailah guru tadi menyerahkan dengan guru dengan guru, sampai diserahkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka syahadat tadi yang kita ucapkan la ilaha illallah, buahnya adalah kasab tadi. Kasab waktu akhir hayat. Kalau orang kada kasab, ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ditakutakan
su'ul khatimah. Nah, itu dah. Nah, itu dah. Jadi kasab ini ada awal, ada tengah, dan ada akhir. Jadi orangnya harus kasab. Ada juga orang bilang kasab itu kan ibaratnya keduniaan. Bukan itu. Itu kasab sudah yang bukan bahasannya lagi. Kasab di sini adalah sampai puncaknya rohani kita berjumpa dengan rohani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selamat. Itulah yang disebut adalah hasil buah daripada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, coba panjang bang kisahnya tentang kasabnya. Kalau orang sudah pernah mengalami kasab kan ibaratnya paham. Tapi kalau belum paham masalah ilmu kasabnya, apa nah pandirakan? Kada ada modal. Kasab ini perjalanan, bukan kisah atau kala. Nah, kasab ini adalah perjalanan seseorang, peristiwa seseorang. Kasab itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliaulah adalah gurunya daripada orang kasab. Makanya hidin itu ibaratnya Isra Mi'raj itu hidin kasab. Hidin kasab tuh lebih daripada kasab lagi. Nah, lebih daripada kasab. Dan begitulah orang-orang beriman harus kasab tua. Nah, maka minimal di akhir hayat itu kasab. Kemudian yang artinya lagi jahidin di sini al-basiratul hukmu. Apabila orang tuh berisi hati basyirah, hati yang memandang, hati yang tabun cilak, hati yang bisa melihat. Al-hukmu, nah disitulah orang al-hikmah. Nah, orang al-hikmah itu adalah basyirah terbuka. Nah, jadi basyirah ini ibarat tabawah daripada kasab. Biasanya kalau orang ahli kasab pasti berisi basyirah. Nah, adapun kalbun, nah hati pulang ke bawah lagi nih. Kalbun ikbalu wa idbaru. Adapun orang yang mempunyai hati itu bisa menerima dan bisa membelakangi. Nah, kalbun ini artinya bisa memilih, bakal. Kalbun salim, namanya kalbun salim. Ini adalah suatu lafaz yang berbeda secara makna yang berubah. Adapun nur itu adalah mempedahi terlihatnya secara kasab makna yang gaib-gaib, sehingga dia jelas dan menyaksikan. Nah, jadi kasab tadi kan ada yang ibaratnya cuma isyarat saja tadi, ada kasab melihat jelas langsung seutuhnya. Misalnya ada orang ini pencinta Abah Guru Sukompol, misalnya Abah Guru Sukompol Martapura. Sidin ini ibaratnya mendengar suara Sidin kan, mendengar suara Hidin Bahabsian. Nah, itu ngarannya Hidin tuh kasab juga, tapi kasab pemula. Tapi ada juga yang jelas Abah Guru Sukompol baikungan datang ke rumah Sidin melajari ilmu. Ada juga kayak itu. Karena Abah Guru Sukompol itu termasuk wali sahibul wilayah. Jadi mampu Sidin melajari orang yang zahir. Nah, masuk kasab tuh. Adapun basyirah hiya nazirul qalbi tafidul hukma wa huwa syihatun masahadathul. Jadi adapun ngarannya basyirah, dia hatinya itu melihat hukum ahkam yang sesuai yang hendak dipandirakannya, basyirah. Jadi orang tuh kada tersinggung, kada sakit hati kalau Hidin berpandir atau memandang suatu pandangan. Karena apa? Hati Hidin ini disebut adalah kalbun yang selamat salimin. Jadi apa yang diterjemahkan oleh mulut Sidin yang dapat dari hati itu keluarnya
enak saja. Nah, apalagi hidin ini benar hatinya asal usulnya daripada basirah. Basirah itu asal usulnya daripada kasab. Nah, sempurna benar. Jadi hikmah yang dikeluarkan daripada pandiran sidin, hikmah daripada kelakuan sidin itu berasal daripada nur. Nah, ini ya nur tuh. Jadi hidin tuh nur terus berpandir. Nah, berpandirnya nur, kelakuan sidin nur. Apalagi namanya Anur kan. Nur sebaikungan dah. Nah, jadi nur terus. Pandiran hidin nur, perkataan hidin nur, doa sidin nur, ibadah sidin nur. Nah, kasabnya tadi. Kasabnya. Jadi hati tadi kan kalbun berasal daripada basirah. Basirah berasal daripada kasab. Nah, sedangkan kasab ini adalah nur tadi. Nur ini adalah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinaikkan lagi dari Allah Azza wa Jalla. Jadi baikungan aja hidin tuh tajali jat wajibul wujud. Sempurna. Zahirnya hikmah, hatinya kalbun salim, pemikirnya basirah, pandangan adalah kasab. Nah, sempurna benar bang. Tapi gelar nangkainya adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qalbu iqbalu amma bimuqtada masadul basirah. Nah, ya tuh. Apabila hati ini kalbunnya salim, maka dia akan menerima apa yang basirah kabarkan tadi. Nah, uja basirah itu bagus ya. Diamalkan ya, diterima ya, diiyakan ya, gawi hak ya. Itu berarti kalbunnya tadi dibisiki oleh basirah. Basirahnya pulang dari kasab. Kasab dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Allah Azza wa Jalla. Walahu aidan al-adbaru. Dan ada juga apabila hati kalbun salim tadi bisa dikabari oleh basirah, jangan diterima aja, tolak aja ya. Walaupun penceramahnya ganal surbannya, misalnya kan, itu pendusta aja. Ini kada kawa orang wali ini didustai. Kalau kita kan terpengaruh oleh keadaan, kita percaya yakin apabila potongannya, jenisnya. Kalau wali tadi kadanya basirahnya berpandir, orang ini jangan diterima aja. Kalau orang tuh hendak berbini, jangan dicariakan bini aja. Pacangan daur. Ada juga dah. Ada orang datang kepada tuan guru kan, pina alim orangnya, kenal bulang jubah 3 lapis misalnya, minta carikan bini guru aja. Ada dulu orang ingat benar doh, minta minta bini, minta kamus yang bisa berjalan. Ulun ada bani ulun nih kayak ini. Datang ada tuan guru doh. Tapi karena tuan gurunya lebih basirah, nah air hijau cari ke lain aja jidin. Di guru tadi kan banyak besi murid jidin, murid bibinian. Jadi hendak minta bini elon sidin. Karena basirah sudah ada hidin tulak. Makanya orang soleh itu biasanya amun kada minta waktu berikhtiar kan dulu hendak memutuskan kepala ikhtiar atau musyawarah. Nah, itu 2 perkara. Kalau kada wali itu berikhtiar dulu. Surat ikhtiar kan dulu kan, kalau ada satu hendak memutuskan satu masalah gawian enggak apa-apa. Tetapi kalau wali tadi langsung hatinya langsung berpandir. Wali tadi, kalau wali hatinya langsung berpandir, memutuskan. Tapi kalau kada wali istikharah dulu atau musyawarah. Sunnahnya tuh. Tarkanil amali bimaqtamis syahadat al-basyirah.
Nah, jadi apabila orang tuh yang bisi basirah tadi, inya bisa menggawi, maksudnya mengiyakan, melakukan, atau dengan basirah tadi menolak ataupun kada menggawi. Makanya orang yang disebut ahli basirah nih, ibaratnya suatu perkara membaca kitab kah, amalan kah, kalau kada dari basirahnya kan menggawi, walaupun sedaya wa amalan. Nah, gitu pula. Pacangan mengalihkannya, jadi ini kan orang awam dengan orang wali ini beda. Kalau orang wali ini amalannya adalah kualitas, kualitas mutlak walaupun sedikit. Tapi kalau orang kada wali ini terpaksa, ibaratnya membanyaki kuantitas, membanyaki. Kalau nanti diberi Allah Ta'ala namanya basirah. Nah itu pulang. Jadi untuk mendapatkan basirah ini pulang, yaitu dengan kita nih ba'amal, menuntut, mengaji, dan memakai itu bang. Nah, makanya kitab ini kitab wali bang. Kitab wali. Jadi kalau orang belum wali baca kitab ini, mudah-mudahan jadi wali ya Allah. Nah, berkah daripada wali. Barang kita ini digolongkan dengan wali, digolongkan dan wali nih. Maka dalam kitab ini ada orang tuh digolongkan wali, takajud, kenapa aja? Padahal kami hidup di dunia kada wali. Ujihidin, gara-gara cinta dan wali, nah tak kumpul. Nah, jadi sedikit modal ya, kalau sedikit amal digolongkan itu yang paling penting. Digolongkan yang paling penting. Insya Allah, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada kepahaman diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.